Ketika Al-Quran telah menjadi pegangan bagi seseorang dalam menjalani hidup, maka lahirlah sebuah akhlak dan kepribadian yang agung. Setiap detik menjadi sangat berarti baginya untuk senantiasa mengingat firman Allah Jalla wa'ala. Detik demi detik yang akan memberi perubahan hidup, menggapai petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Pun demikian dengan Ananda Alfinsa Galang. Karena lain dulu, lain pula sekarang. Dahulu Galang adalah remaja yang sebagaimana remaja lainnya, sering menghabiskan waktunya untuk perkara yang sia-sia, mencintai musik, permainan yang melalaikan. Hingga akhirnya Allah berikan hidayah untuknya dengan menghafal Al-Quran yang mengantarkan kepada sebuah perubahan besar dalam kehidupannya. Perubahan yang terjadi yang menonjol yaitu manajemen waktu. Jadi ketika saya dulu belum menghafal Al-Quran, saya tuh kurang pandai dalam memanfaatkan waktu. Terkadang banyak waktu yang sia-sia, banyak waktu yang tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, saya dituntut lebih disiplin karena tuntutan seorang penghafal Al-Quran adalah murojaah dan menambah hafalan. Sehingga dari itu saya harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik, bisa membagi waktu dengan baik antara murojaah, kemudian menambah hafalan dan belajar serta aktivitas yang lain. Kemudian perubahan lainnya itu di akhlak. Dulu ketika saya belum menghafal Al-Quran, saya masih agak nakal. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, karena saya sadar bahwa di dada saya terdapat Al-Quran, jadi saya harus berubah menjadi lebih baik. Ketika orang memandang saya sudah berbuat jelek, maka pandangan orang sudah berbeda dengan kita. أحياها نهجا وقيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي إنها مسؤول. Pemirsa, tak bisa dipungkiri ketika Al-Quran akan merubah sikap dari seseorang. Karena Al-Quran akan memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa dalam hidupnya. Pun demikian dengan Alfinsa, siswa sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kota Salatiga ini, begitu berubah ketika dirinya telah menghabiskan banyak waktu untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran. Subhanallah. Dirinya mulai menjadi seorang yang disiplin dalam mengatur waktu, yang hal ini mungkin belumlah didapatkan pada saat atau pada waktu lalu ketika beliau belum mulai menghafalkan Al-Quran. Karena ingat, ketika kita menghafalkan Al-Quran, bukan hanya sekedar kita menambah hafalan saja, namun kita harus juga disiplin mengatur waktu untuk mengulang hafalan yang sudah kita hafalkan agar tetap terjaga. Nah, lalu bagaimana kira-kira rintangan dan halangan Alfinsa ketika dirinya yang notabene bukanlah santri dari sebuah pesantren, namun bisa menghafalkan Al-Quran sedikit demi sedikit, dan hal ini tidak mengganggu dari kesibukan-kesibukan yang dia jalankan sebagai seorang siswa atau mungkin sebagai seorang remaja pada umumnya. Bagaimana ceritanya? Rintangan yang saya hadapi dari pergaulan sebenarnya ada. Contoh, ketika jam pelajaran kosong di sekolah, itu saya mencoba manfaatkan untuk merojaah hafalan. Saya buka mushaf, saya merojaah hafalan, tapi teman-teman itu terkadang ramai, kemudian gaduh sehingga saya tidak bisa konsentrasi. Tapi dari situ saya tidak mengurungkan niat saya untuk berhenti, tetapi dengan cara siasat lain, yaitu mungkin keluar kelas, kemudian mencari tempat yang sepi, kemudian merojaah hafalan, sehingga waktu yang ada dapat termanage dengan baik. Kemudian terkadang ada juga pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari teman, namun saya tidak menghiraukannya.
karena saya tetap pada tekad saya untuk hafal Al-Quran. Menjadi remaja yang menghabiskan waktunya bukan di sebuah pesantren tentu tidaklah sama dengan mereka, para santri yang tinggal di sebuah pesantren. Jika anak santri tertata dengan lingkungan yang sangat mendukung untuk mendalami Al-Quran, mereka harus pandai-pandai mengatur waktunya agar tetap bisa menghafalkan Al-Quran tanpa harus meninggalkan kesibukannya sebagai pelajar di sekolah umum. Terlebih lagi, lingkungan luar pesantren yang kerap memberi dampak buruk bagi dunia remaja tentu akan menjadi sedikit ganjalan untuk istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran. Subhanallah, ketika untuk kesekian kalinya saya bisa ditakdirkan oleh Allah SWT berjumpa dengan Ananda Alfinsa Galang. Karena dahulu Allah mengizinkan saya untuk mengajar dirinya dan perkembangan yang begitu luar biasa. Di saat kali ini saya berjumpa dengan dirinya dengan jumlah hafalan Al-Quran yang semakin bertambah. Bagaimana caranya? Ketika dahulu Galang di saat SMP yang baru tertarik untuk menghafal Al-Quran, kemudian sekarang terus menambah dan menambah. Bagaimana caranya? Awalnya saat SMP dulu itu target hafalan biasanya mungkin satu hari cuma 1 ayat, 2 ayat. Kemudian semakin hari itu terasa semakin mudah, akhirnya tambah target 1 halaman. Kemudian ini baru mencoba 1 lembar tapi belum bisa untuk sementara ini. Jadi intinya semakin hari semakin mudah, dan caranya memanfaatkan waktu yang baik untuk hafalan. Biasanya pada subuh itu baca berulang-ulang ayat yang mau dibaca atau dihafal, kemudian pada isyaknya diulangi lagi. Masya Allah, Masya Allah. Saya jadi teringat dahulu ketika kita istirahat, kemudian kita selesai sholat, kemudian saya mendengar bagaimana hafalannya Galang ketika sudah mendapatkan tambahan hafalannya, kemudian saya dengarkan di depan musola. Saya menjadi ingin mengulangnya kembali. Mungkin saya akan bacakan 1 ayat di setiap juz yang 1, juz yang kedua, juz yang ketiga, dan yang keempat, sebagaimana yang sudah dihafal oleh Galang saat ini. Kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh Galang. Insyaallah siap? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ini di juz 1. Juz 2 ada juga ya yang sudah dihafal ya. Masya Allah. Saya coba 1 ayat lagi. Summa afidu min haythu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Baik. Di juz yang ketiga, saya coba baca lagi 1 ayat, dilanjutkan. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
أتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Tentu saya menjadi bahagia ketika perkembangan yang dialami oleh Ananda Al-Firsa Galang ini begitu besar dalam dakwahnya. Saya menjadi teringat dari saat dahulu, saat dia masih juga SMP dan Allah menakdirkan saya bisa bersama dengan. Ternyata hal itu yang pernah mungkin ada pembicaraan pada kami berdua yang tidak sia-sia. Semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk menjadi hamba Allah yang dekat, sebagaimana kita semuanya yang selalu merindukan untuk selalu kalam Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, adalah nostalgia bagi saya ketika kembali mendengar Alfinsa Galang menyetorkan hafalannya. Alfinsa yang sekarang telah berkembang menjadi seorang remaja yang tenang dan semakin lancar hafalannya. Semoga Allah karuniakan kepadanya dan kita semua hati-hati yang selalu rindu dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh luar biasa ketika Alfinsa, remaja yang tumbuh di tengah ragamnya pergaulan usia remaja, justru terinspirasi untuk menghafalkan Al-Quran. Sementara banyak remaja seusianya yang malah menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka jauh dari Al-Quran. Akan tetapi Galang justru sangat ingin menjadi seorang hafiz, penjaga kalamullah Al-Quranul Karim. Ya, orang yang menginspirasi saya, yang paling menginspirasi saya dalam menghafal Al-Quran, yaitu salah satunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah yang sudah hafal Al-Quran dalam usia 9 tahun. Dari situ saya termotivasi untuk bisa jadi hafid pada usia muda. Kemudian orang yang menginspirasi saya yang lainnya yaitu Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau hafal Al-Quran 30 juz dengan mutqin dan suaranya juga bagus, bacaannya juga bagus, sehingga saya ingin menjadi seperti beliau. Kemudian di antara orang-orang yang menjadi inspirasi saya dalam menghafal Al-Quran adalah santri-santri di Ma'had Tahfidzul Quran As-Surkati Salatiga. Jadi ketika saya berkunjung ke Ma'had, itu saya melihat santri-santri pada hafalan, kemudian saling simak-simakan antar teman. Nah itu saya termotivasi, wah ini enak sekali, ini menenangkan hati, jadi saya pengen seperti itu. يا حامل القرآن